Halo Gora, welcome to Gema Laporesa. Gimana nih guys, kabar kalian semua? Baik-baik gak? Buat kalian yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya guys. Nih, sekarang kan lagi musim sakit ya guys. Di kelas aku tuh banyak yang batuk pilek, tau gak sih? Nih, aku juga lagi batuk, Cia juga lagi batuk. Gimana, Semoga Ci? kalian sehat-sehat terus ya guys. Semoga kita semua sehat-sehat lah, amin, amin. Udah lama ya guys kita gak ketemu ya? Iya. Udah hampir seminggu lebih kayaknya. Sekarang kita mau bawa tamu baru lagi nih. Siapa tuh? Siapa tuh? Dengar-dengar ada yang menang nih. Iya, dia menang lomba apa ya kira-kira? Di sekolah mana dulu menangnya? Di Semak 7 tuh dia. Widis, keren banget lah sekolah kita cuy. Ada yang menang apa nih? Mungkin kita kenalin aja langsung tamunya kali ya. Ya silakan kakak-kakak. Halo, perkenalkan nama aku Isabel Farazan, aku dari 12 IPA 2. Halo, perkenalkan nama saya Marianus Charles Muakoko dari 12 IP 1. Ya, kebetulan Kak Isabel ini memenangkan lomba apa Kak? Aku di Semak 7 menang lomba English Speech. Widis, Keren. tuh Kak Charles. Nah, kalau saya itu menang lomba futsal juara 3 di Semak 7. Widih, Keren. Kita beri aplaus dulu kali ya. Gimana nih Kak, apakah sudah siap dengan pertanyaan kita kali ini? Siap dong. Ya, Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama nih. Gimana sih kesan kakak-kakak semua ini dan untuk mengikuti kegiatan perlombaan di Semak 7? nah menurut saya itu kesannya itu cukup menarik sih, mulai dari awal persiapan kita minta izin sama guru itu cukup menarik juga, karena menurut saya itu buat minta izin turnamen ikut di luar sekolah itu apalagi sama guru ya, belum tentu dibolehin, kadang dibolehin, kadang enggak. Kita Tergantung juga ya? tergantung dari gurunya juga, sama tergantung ikut turnamen di mana. Ada juga beberapa guru yang kurang suka, ya mudah-mudahan itu buat kedepannya dia lebih suka lah ya. Sama kesannya itu pokoknya di turnamen itu ya cukup menarik lah, dengan ada supporter, dukungan-dukungan dari guru, bapak ibu guru, kepala sekolah, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Sedangkan juga sampai guru-guru TU sama kantin gitu, kantin sama Romo juga ya. Semoga setelah ini bisa ikut lomba-lomba yang lain lagi ya. Padahal seru ya. Iya. Kalau dari Isabel? Kalau dari aku sendiri capek, panik, tapi worth it. Kenapa begitu? Karena ya sama alasannya dari Charles. Persiapannya itu susah banget. Kayak aku tuh harus ngeprint formulirnya, aku harus cetak foto, terus aku juga harus minta izin di TU buat minta surat izin, terus aku juga harus ke Bu Dewi untuk minta izin, aku juga harus ke Bu Maya, ke siswaan untuk minta izin. Dan juga latihannya itu ya nggak mudah, aku harus bikin teks dari yang awalnya tuh teksnya 2 halaman, aku harus potong itu jadi 1 halaman biar pas dengan ketentuan lomba. Tapi meskipun begitu ya kira-kira aku menang, jadi ya worth it lah ya. Iya. Apalagi kan bahasa Inggris pasti susah banget ya, nggak semua bisa. Iya. Aku mau nanya dong Kak, buat Kak Isabel ini, Kakak kan lomba English speech ini kan sendiri ya? Kakak ini ada perasaan deg-degan nggak tuh sebelum ngikutinnya, atau jangan deh kayak mau menyerah aja gitu, soalnya kan Kakak sendiri nih mengikuti lombanya dari banyaknya orang yang ikut lomba itu kan. Gimana nih Kak? Nah kalau itu, iya aku deg-degan banget, jujur aku sampai nangis. Hamin berapa gitu, aku lupa, aku tuh sampai nangis di kamar kayak aduh bener gak sih ini ikutan English speech sendiri, aku tuh gak pernah ada experience ikutan lomba speech gitu. Terus tiba-tiba aku entah kesurupan apa, tiba-tiba malah pengen ikutan lomba nih. Jujur aku panik banget, aku sampai nangis, aku sampai curhat ke mama aku, aduh gimana nih, aku sampai panik, aduh ini teksnya gimana nih dari 2 halaman gini, kan waktunya cuma maksimal 5 menit nih speechnya. Terus akhirnya untung dengan bantuan mama aku sendiri, dengan bantuan Mem Herlina juga, ya aku bisa mendapatkan hasil yang baik. Bagus, keren sih Kak, kata aku sih Kak, kata penyeram. Nih ada pertanyaan yang kedua nih. Apa yang mendorong atau memotivasi kakak-kakak dalam mengikuti perlombaan itu? Sebenarnya yang memotivasi itu ini random banget sih, karena dulu aku pernah ikutan lomba juga, tapi lombanya itu kecil lingkungannya, jadi cuma di lingkungan gereja doang. Dan waktu itu juga public speaknya itu lebih kayak ya karena itu lingkungan gereja kecil, jadi ya udah aku persiapannya juga nggak bagus-bagus banget gitu lah ya. Tapi aku persiapan yang nggak bagus aja, waktu itu aku juara 1
Jadi itu tuh sebenarnya memotivasi aku buat ikutan lomba English speech gitu loh. Karena kan speech itu juga termasuk dalam public speaking. Jadi dari situ itu motivasi utama dari aku ikutan di lomba di Forte ini. Mungkin dari Kak Charles, silakan Kak. Nah, kalau menurut saya sih itu yang mendorong itu sama kayak Isabel gitu, mulai dari perlombaan yang kecil. Kayak dulu SMP tuh saya kan sempat tuh ikut turnamen, sering banget ikut turnamen, tapi ada menangnya, ada kalahnya, tapi justru lebih banyak yang kalah sih. Itu juga memotivasi saya buat ya gimana ya, masa mau kalah mulu gitu. Nah itu mendorong kita juga kayak untuk gimana nih caranya buat kita bisa menang nih. Masa begini doang, Masa menyerah? begini doang udah menyerah gitu kan. Benar-benar. Nah, sama kayak ada juga alumni. Nah, alumni dulu di SMA Antonius itu dia juga udah sempat menangkan juara 3 juga sih futsal. Nah, kita juga mau sama seperti mereka. Sedangkan saya itu kan udah kelas 12 nih. Nah, kelas 12 sedangkan dari kelas 10 sampai 11 itu online. Nah, kelas 12-nya ini baru banget offline. Jadi saya maulah ikutin juara gitu. Sama seperti alumni, masa alumni bisa, kita nggak bisa. Nah, makanya saya buktiin sini bahwa saya tuh bisa, nggak mau kalah gitu ya. Biar bisa sombong juga ya kayak. Nih, Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja persiapan yang dilakukan? Nah, persiapannya itu cukup susah juga sih. Mulai dari itu kan kita ekskul itu seminggu 1 kali. Sedangkan itu kita persiapan cuman 1 bulan. 1 bulan berarti itu singkat banget. iya singkat banget, 4 kali latihan doang. Nah, mau nggak mau itu kita ambil latihan di luar ekskul. Dan juga kalau minta izin ke sekolah buat latihan hari Sabtu atau itu cukup susah juga sih. Harus dari yayasan dulu sama kepala sekolah, nah baru ke guru olahraga. Nah, mau nggak mau kita harus latihan di luar sama ikut-ikut sparring atau cari-cari sparring persahabatan buat mempersiapkan itu. Biar kita juga nggak canggung gitu kalau udah ikut turnamen gitu. Biar nggak demam panggung aja. Iya. Biar maksimal juga ya. Iya. Kalau Kak Isabel? Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya persiapannya lumayan mepet sih. Karena aku juga baru daftar tuh kayak H-9 lomba. Dan itu tuh aku baru bikin teks untuk speech-nya itu kayak mungkin 2 hari atau 3 hari setelah aku daftar. Itu tuh sebenarnya kenapa aku bikin teksnya bisa lama, karena aku harus research dulu. Aku tuh researchnya lumayan susah, jadi aku harus baca tentang, kalau aku waktu itu temanya itu is artificial intelligence art. Jadi aku harus cari beberapa sumber lah ya. Jadi aku carinya itu di web, aku juga nonton YouTube, terutama aku nonton dari TED Talk gitu-gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya yang bikin aku tuh bingung, aduh ini ngerangkumnya harus kayak gimana gitu kan. Terus akhirnya setelah teksnya jadi, ternyata lebih dari 1 halaman. Aku tuh bikin mungkin kayak 1,5 sampai 2 halaman, aku lupa. Dan itu ternyata pas aku coba ngomong, ternyata aku tuh sampai 9 menit, padahal ketentuannya itu hanya 5 menit. Wah. Tuh kan. Jadi tuh aku pas latihan sama Mem Herlina, aku benar-benar panik banget, aduh gimana nih Mem, dari 9 menit bisa dipotong jadi 5 menit. Akhirnya ya udah aku coba. Aku akhirnya potong teksnya itu dari awalnya 2 halaman, aku potong benar-benar jadi 1 halaman doang. Dan aku yang awalnya pacingnya itu lambat, aku jadi benar-benar ubah jadi cepet gitu. Nah akhirnya aku dapet deh targetnya jadi 5 menit. Wah, keren. Pantang menyerah ya. Iya dong. Percaya aja sama diri sendiri, yakin kalau kita bisa. Betul sekali. Ini adalah nilai bisa kita ambil dari kedua pengalaman kakak-kakak kita ini nih. Pertanyaan yang keempat, kakak dikasih lomba-lomba kayak gini pasti ada perasaan senang gugupnya gitu kan. Jadi gimana nih perasaan kakak nih saat diberi kepercayaan untuk mengikuti lomba-lomba ini? Gimana? Mungkin dari Kak Isabel dulu, silakan. Gimana ya? Sebenarnya seneng sih, karena aku kan kelas 10 sama kelas 11 itu kan online gitu kan. Terus aku tuh jarang banget ikutan lomba. Pernah sih ikutan lomba, kayak aku coba ikutan lomba esai, aku coba ikutan lomba karya tulis, dan aku juga nggak menang gitu kan. Jadi jujur kayak, aduh ikutan lomba nggak nih ya, kayak bener-bener bingung gitu. Cuman akhirnya aku memantapkan diri aku sendiri, kayaknya bisa nih kalau speech gitu kan, kayaknya bisa nih kalau aku ikutan sesuatu yang berbau public speaking. Akhirnya ya udah aku coba daftar, dan aku dikasih kepercayaan sama Mem Herlina. Aku juga dikasih kepercayaan dari Pak Widi juga. Pak Widi juga bilang, ya udah kamu latihan aja sama Mem Herlina. Jujur pas dikasih kepercayaan ya seneng gitu, karena ya bisa dipercaya
dari guru, bisa dipercaya oleh guru-guru untuk membawa nama baik sekolah. Iya, betul. Kalau dari Kak Charles? Nah kalau dari saya nih, udah lah gak usah gugup-gugup gitu ya. Iya. Kalau dari saya tuh ya, oke, bagaimana perasaannya? Ya perasaan ketika ini kan apa diberi kepercayaan. Iya. Nah menurut saya tuh perasaannya tuh ya cukup senang sih, karena guru-guru itu lumayan udah dari awalnya nggak percaya nih atau kurang mempercayai anak-anak futsal Antonius ini. Ah bisa menang kayaknya. Dengan adanya Bu Maya memberi kepercayaan gitu, tinggal kirim proposal apa gitu, ntar kita tinggal omong-omongin lagi. Nah itu udah mulai membangun rasa percaya diri saya nih. Iya. Mulai dari motivasi alumni juga nih. Alumni juga udah sempat memberi dukungan juga nih. Iya. Kayak ayo bisa, kemarin tahun lalu gue turnamen di SMAK 7 itu bisa dapat juara 4, masa lu nggak bisa sih? Ya itu membuat motivasi saya harus mencapai target. Itu target saya itu kalau nggak 4 besar, 3 besar. Ya kalau perlu 1 sih, ya kalau diberinya 3 ya nggak apa-apa sih. Ya. Berarti yang penting kita pede aja dulu, coba pede aja. dulu. Nah terus kan ini pasti banyak kan kegiatan-kegiatan di luar lomba ini, persiapannya. Nah untuk menjaga kesehatan kakak-kakak semua ini gimana? Kalau dari saya sih menjaga kesehatan itu ya kalau olahraga itu kan saya juga jaga kesehatannya juga dengan cara olahraga juga sih. Cuman yang utamanya pasti ya cara makannya teratur. Terutama kayak anak-anak SMA sekarang ini kan banyak-banyak yang ngerokok atau apa segala macam, ya kurang-kurangin lah ngerokok gitu. Apalagi kalian kan anak olahragawan, kurang-kurangin lah ngerokok gitu ya. Sama sebenarnya sih saya pas lomba itu emang kondisi udah drop sebelum lomba. Jadi ya gimana lagi mau jaga kesehatan, ya mau nggak mau cara makannya teratur atau apa gitu. Banyak minum air putih. Iya, banyak minum air putih. Kalau dari Kak Isabel gimana? Jujur kalau dari aku sendiri, pertanyaan ini tuh kayak kurang cocok buat aku karena aku tuh jarang banget menjaga kesehatan. Apalagi selama aku persiapan lomba ini, aku tuh tidurnya bener-bener kurang banget dan aku tuh minum kopi tiap hari. Tapi untuk bukan menjaga kesehatan fisik sih, karena aku kan sering panikan nih. Jadi kalau kayak gini tuh aku lebih kayak ngosongin pikiran gitu loh, biar jangan panik, biar jangan gugup. Soalnya kalau panik dan gugup itu tuh benar-benar parah banget. Kayak kalau aku tuh kalau panik dan gugup tuh aku pasti bakal gemeteran, sakit perut, pengen muntah, semuanya tuh satu pak gitu loh. Jadi tuh kalau dari aku sendiri, supaya aku nggak kayak gitu, aku coba ngosongin pikiran aku. Pada saat kakak-kakak mengikuti lomba-lomba ini nih, pasti ada aja nggak sih masalah yang mendatangi kakak-kakak? Kira-kira pada saat kakak-kakak mengikuti lomba ini atau sebelum mengikuti lomba ini, ada nggak kendala-kendala kakak gitu? Kalau dari saya sih yang futsal itu banyak banget kendalanya. Mulai dari kesehatan juga yang tadi saya omongin. Itu nggak cuma saya. Itu kayak ada beberapa anak futsal, kayak beberapa gitu kurang lebih 5 orang lah. 5 orang itu kondisi kesehatannya emang udah drop gitu. Jadi ya mau nggak mau harus jaga kesehatan lebih gitu, kayak kita makannya teratur, banyak-banyak minum air putih sama banyak minum vitamin biar nanti ketika mengikuti perlombaan gitu nggak lemes Dan kita bisa mengikuti dengan baik. Iya betul. Kalau dari Kak Isabel? Kalau aku sendiri kendalanya itu lebih ke izin sih. Karena aku awalnya itu pas izin ke Bu Dewi, kata Bu Dewi harus izin ke Bu Maya. Karena Bu Maya itu yang dia kasih, beliau yang kasih izin kan, boleh atau enggak mengikuti lomba. Gitu kan. Kalau kendala sih lebih ya itu udah aku bilang tadi pas bikin teks gitu kan, harus benar-benar dipangkas banget. Itu tuh jujur aku bingung karena aku merasa kayak teks aku tuh udah poin-poinnya tuh udah singkat banget gitu. Ternyata ya itu tuh nggak cukup, harus benar-benar aku potong gitu sampai akhirnya jadi deh. Keren. Terus kan ini kan kalian kan udah berusaha sangat keras nih untuk bisa menang lomba ini. Nah, gimana sih pas tahu kalau kalian tuh bisa menang gitu? Dari Kak Isabel dulu. Perasaannya tentu saja seneng banget. Karena Gak nyangka ya? gak nyangka banget. Karena pas aku ikutan lomba itu kan aku harus dengerin peserta yang lain kan. Karena aku tuh urutan yang ketiga. Urutan kedua atau urutan ketiga ya kan? Pokoknya tuh aku urutan awal-awal lah ya. Dan aku tuh harus stay di tempat itu sampai
semua pesertanya tuh ya abis gitu kan. Jujur pas aku dengerin semua peserta itu tuh, aku yang namanya gemeter tuh gemeter banget, karena mereka tuh keren banget gitu loh. Mereka tuh sangat percaya diri dan mereka tuh level vocabulary-nya tuh udah lebih dari aku gitu loh. Mereka tuh pakai bahasa Inggrisnya tuh yang bener-bener udah kompleks banget. Bahkan ada beberapa peserta yang pas mereka ngomong tuh aku nggak ngerti mereka ngomong apa, saking kompleksnya gitu kan. Jadi jujur pas aku menang tuh ya unexpected banget gitu loh. Kalau dari Kak Charles? Nah, kalau saya tuh ya gimana sih perasaan orang yang menang gitu, iya. ya udah pasti seneng banget gitu kan. Apalagi kalau juara 1 ya, juara 3 sih apa sih ya, senang juga. Mulai dari kayak banyak kendala-kendala di turnamen, seperti kayak apa namanya, bagan, mengenai bagan itu. Dari bagannya itu ketika nanti 8 besar itu udah pasti lawannya berat-berat kan. Jadi ya otomatis kita harus siapin lebih matang lagi dengan latihan-latihan yang itu kan, latihan-latihan yang kuat lagi. Ketika di semifinal, nah di semifinal itu kita ketemu SMA yang lumayan kuat lah ya, yang juara 1 di Penabur. Itu membuat saya ya agak kurang percaya diri. Ini SMA katanya kuat nih, SMA kuat. Pas dicoba beneran ternyata mereka yang menang. Ketika di final nih perebutan juara 3. Nah, perebutan juara 3 itu kan kita ketemu dengan tuan rumah, tim A-nya. Otomatis ya tuan rumah bagaimanapun caranya mereka harus menang. Ya, mengharumkan. Iya, mengharumkan nama sekolahnya mereka sendiri. Gitu. Dengan cara ya bagaimana lah, intinya mereka bisa menang dengan bantuan-bantuan wasit atau panitia gitu. Itu sebenarnya saya udah sempat cekcok juga sih di lapangan gitu. Nah, ketika hasil akhirnya cukup menyenangkan, ya kita bisa memenangkan perlombaan itu dengan meraih juara 3. Jadi kita semua senang di situ. Keren. Nih kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Gak nyangka ya, tadi kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan yang terakhir nih. Pesan atau tips untuk teman-teman dan juga adik-adik kelas supaya termotivasi untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam lomba ini. Pasti kan mereka kayak malu-malu, nggak mau ngikut lomba, malu gitu kan. Gimana nih pesan-pesan dari kakak? Pesan-pesan dari kakak, maaf. Kalau dari saya nih, pesan atau tipsnya itu mulai dari sekarang kalian ya banyak-banyak lah, terutama kayak dibilang saya nih olahraga, bilang futsal nih. Nih futsal ini udah cukup ternama di Antonius ini kan, karena udah mengikuti banyak lomba-lomba dan juga ada menangnya gitu kan. Nah jadi kalian ya nggak usah ragu lagi dengan adanya kualitas olahraga di Antonius ini. Jadi kalian ikut-ikut, mulai dari ikut-ikut itu kalian udah latihan-latihan, kompakan kalian itu juga bisa jadi motivasi kalian buat ikut turnamen-turnamen. Karena saya juga termotivasi dari alumni-alumni atas. Karena itu alumni atas saja bisa meraih juara, kenapa kita nggak bisa? Nah jadi itu sebuah motivasi yang kita buat kita. Mungkin dari Kak Isabel. Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya teman-teman nih dapat informasi tentang lomba-lomba, terus kalau misalnya di antara lomba-lomba itu ada yang cocok nih dengan teman-teman, misalnya wah kayaknya gue cocok nih kalau kita lomba ini, gue coba-coba. Udah teman-teman langsung coba aja, langsung daftar. Terus kalau misalnya udah daftar ya tentu aja dong harus latihan. Nah kalau pas latihan itu jangan lupa harus serius, harus benar-benar mengerahkan seluruh energinya untuk ya di latihan ini supaya mendapatkan hasil yang memuaskan gitu, dan supaya teman-teman kerja keras itu tuh bisa terbayarkan di akhirnya. Gitu. Apalagi kan kalau kita sudah memenangkan suatu perlombaan pasti dapat sertifikat kan ya, itu kan dapat membantu perkuliahan gak sih dalam Iya itu udah pasti. Jadi kalian jangan malu-malu atau takut-takut nih guys buat ngikut-ngikut lomba, karena itu akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi buat kalian ke depannya. Jadi kalian ikut-ikut lomba kayak gitu tuh kayak nggak rugi gitu kan. Iya, yang penting coba-coba aja dulu. Terutama buat yang kelas 10. Kelas 10 kan kalian kan masih awal nih, masih banyak banget waktunya sampai kelas 12. Banyak-banyakin sertifikat, banyak-banyakin penghargaan. Let's go. Itu juga buat sekolah kalian ke depan ya, universitas-universitas ternama gitu seperti universitas negeri Pak. Pada umumnya pasti negeri lah. Bener. Oke. Makasih ya Kak.
udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita kami hari nih. ini. Gimana? Karena waktu yang sangat singkat ini, jadi Iya. kita harus segera mengakhiri podcast kita hari ini. Tuh. Maaf apabila kita ada salah kata, teman-teman. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah mewakili wawancara kami nih pada kali ini. Iya. Kami pamit undur diri semuanya. Terima kasih.